Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang uji regresi sederhana. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Puspita N. Oktaviani, NPM 238-10103. Saya Khairul Beria, NPM 23810109. Saya Herlinda Destasiani dengan NPM 238-10112. Saya Eksa Desmita, NPM 238-10113. Halo, dengan saya sendiri Luciana Destabila Dinengtias, NPM 238100125. Jangan kemana-mana, yuk saksikan videonya sampai habis. Uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana atau regresi linier sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Variabel dependen atau biasa kita sebut Y adalah variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen atau biasa kita sebut X adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, dalam uji regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, artinya perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Tujuan utama dari uji regresi sederhana adalah untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel dependen. Uji regresi sederhana merupakan salah satu teknik analisis yang umum digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Ada beberapa contoh hubungan yang dapat kita analisis menggunakan uji regresi sederhana ini loh. Contohnya seperti curah hujan dan hasil panen, usia dan tinggi badan. Dan di sini saya akan menjelaskan rumus uji regresi sederhana. Yang pertama ada rumus untuk menentukan A dan B. B sama dengan sigma X dikali Y dikurangi N dikali X bar dikali Y bar, dibagi sigma X kuadrat dikurangi N dikali X bar kuadrat. A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Yang kedua ada rumus untuk menentukan kesalahan baku regresi atau SE. SE sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi A dikali sigma Y dikurangi B dikali sigma X kali Y dibagi N dikurangi 2. Dan yang ketiga ada rumus untuk menentukan kesalahan baku untuk penduga A atau SA. SA sama dengan sigma X kuadrat dikurangi SE dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dan yang keempat ada rumus untuk menentukan kesalahan baku untuk penduga B atau SB. SB sama dengan SE dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N. Dan yang terakhir ada rumus untuk menentukan signifikansi parameter A dan B. TA sama dengan A dibagi SA dan TB sama dengan B dibagi SB. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab prediktor dan variabel akibat response. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X2, Y2, XY dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linier sederhana. Dan yang terakhir, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Berikutnya ada contoh soal. Nilai dan kualitas pelayanan keperawatan dan nilai rata-rata jumlah pasien. Data berikut adalah hasil pengamatan terhadap nilai layanan XI dan nilai rata-rata jumlah pasien YI. Data kedua variabel terdapat pada tabel berikut ini. Kualitas pelayanan keperawatan XI ada 50, 54, 53, 48 dan seterusnya. Jumlah pasien YI 149, 158, 156, 147 dan seterusnya. Sudah tahu rumus dan juga langkah-langkah pengerjaannya. Jadi, yuk kita bahas.
Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari uji regresi sederhana. Selanjutnya, di sini data dan rumus seperti variabel X sebagai variabel independen, variabel Y sebagai variabel dependen. Rumusnya, koefisien regresi saya sampelkan itu sebagai B. B sama dengan nilai sigma XY kurangi sigma X, sigma Z, dibagi nilai sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Perhitungannya ini didapat dari YI 1536, dari X2 26.938 dibagi XI 509, XIYI 69.606 dibagi dari 10 tabel tadi, dari X2 26.938 dikurangi XI 519 pangkat 2. Dari pembahasan tadi, 706.7.608 dikurangi 36.125.514 dibagi 2069.380 dibagi 2.609 dikurangi 3.601. Nah, selanjutnya 41.376.768 dikurangi 36.125,514 dibagi ke 269,380 dikurangi 2069,3061. Hasilnya 5,251,254 dibagi ke 19, hasil akhirnya 267,381,7. Selanjutnya, menghitung hasil dari koefisien regresi, saya sampelkan tadi sebagai B, sama dengan dari 10 tabel tadi, yang XIYI hasilnya 609,6006 dikurangi ke XI 519 ke YI 1536 dibagi ke X2 26,938 dikurangi 519 pangkat 2. Selanjutnya, dari sampel B tadi 696,060 dikurangi ke 797,184 dibagi ke 2609,3080 dikurangi ke 2069,3061. Hasil yang saya beri B sampel tadi min 101,124 dibagi ke 19, hasilnya 5.322,3. Selanjutnya yang terakhir, kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan. Y sama dengan 267,381,7 ditambah 5.322,3 dikalikan ke 56. Hasilnya Y sama dengan 267,381,7 ditambah 298,048,8. Hasilnya dari Z tadi 5.605,430,5. Kesimpulannya, nilai Y yang diprediksi adalah 565,430,5. Kesimpulannya, jadi perkiraan nilai rata-rata jumlah pasien tiap bulan sebesar 565.430,5. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bila kualitas layanan bertambah, 1, maka nilai rata-rata jumlah pasien bertambah 5.322,3. Untuk menguji apakah variabel nilai pelayanan secara statistik berpengaruh atau tidak terhadap variabel rata-rata jumlah pasien, pengujian dilakukan terhadap tolak HO jika signifikan lebih kecil daripada A.
Pengujian dilakukan dengan A sebesar 5%, nilai signifikan sebesar 0,101 yang lebih kecil daripada A. Keputusan tolak HO, kesimpulannya variabel nilai pelayanan keperawatan berpengaruh secara statistik terhadap rata-rata jumlah pasien. Sekian penjelasan materi tentang regresi sederhana dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.